Hai, pernah kepikiran nggak gimana caranya membangun arsitektur micro peronan kita sendiri? Apakah serumit itu? Mari kita bahas. Oke, untuk pembahasan micro peronan ini akan saya pecah ke dalam beberapa video, mungkin sekitar 4 atau 5 video. Ya, kita lihat nanti aja apakah di 5 video sudah cukup atau justru akan butuh lebih dari 5 video gitu ya. Dan di video pertama ini saya tidak akan langsung ngoding, jadi kalau kalian yang tertarik untuk lihat bagaimana cara setupnya secara codingan, silakan langsung lanjut ke video kedua. Tapi di video pertama ini saya hanya akan membahas mengenai apa itu micro front-end, seperti apa arsitekturnya, dan apa manfaatnya, gitu ya. Oke, jadi di sini saya punya sesuatu yang menarik. Ya, kalau kalian lihat di layar, ini saya sudah punya micro front-end simulator, yang mana, jadi sebelumnya itu saya nyoba Anti-Gravity. Anti-Gravity itu apa ya? Code editor punyanya Google yang mana mirip seperti Cursor kalau kalian pernah coba. Jadi code editor yang di dalamnya sudah ada AI. Nah, saya menggunakan AI yang ada di sana, which is Gemini pada waktu itu, untuk membuatkan simulator micro frontend seperti ini yang interaktif, dan hasilnya saya rasa cukup keren, cukup bagus, interaktif juga. Ya, seperti yang kalian lihat, di sini ada host application, ada remote 1, remote 2, remote 3, dan remote 4. Nah, apa sih host application itu? Jadi, micro frontend itu adalah sebuah arsitektur di mana ada banyak sekali front-end di dalam satu aplikasi, gitu ya. Dan di dalam aplikasi tersebut ada yang namanya host, ada yang namanya remote. Remote itu, host dulu mungkin ya. Host itu dia adalah semacam apa ya, semacam shell atau cangkang di mana nantinya kita bisa menempelkan remote dari project lain ke dalam host gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada host. Host ini dia adalah satu repository terpisah, satu project. Lalu kita punya remotes, di sini ada 4 remotes, yang mana masing-masing remotes-nya ini adalah ya satu repo terpisah juga. Jadi remote 1 dia punya repo sendiri, remote 2 dia punya repo sendiri, dan seterusnya gitu ya. Jadi entah itu host, entah itu remote, sudah punya reponya masing-masing. Jadi satu aplikasi ini dia multi repo gitu. Lalu kita koneksikan, kita hubungkan dalam arsitektur micro frontend. Kayak gitu ya. Jadi simpelnya kayak gini. Kita bisa lihat bahwa host itu adalah cangkangnya, remote itu adalah modul-modulnya. Kayak gitu. Dan ya seperti teman-teman lihat dari simulasi ini, sebetulnya kita sudah bisa nebak apa sih salah satu benefit dari micro frontend gitu ya. Nah, salah satu benefitnya itu adalah setiap modulnya tuh kita bisa buat terisolasi dari modul lainnya. Jadi katakanlah ada modul 1 atau di sini disebutnya remote 1 yang mana isinya itu adalah user profile, lalu ada remote 2 yang mana isinya itu adalah produk katalog gitu ya, dan seterusnya. Nah, ketika salah satu remote-nya ini katakanlah error atau rusak, maka remote yang lain, bahkan host-nya, itu tidak akan ikutan rusak. Katakanlah di bagian remote 1 nih, dia ada masalah di production, ada error, misalnya ada anak magang nggak sengaja nge-push isu atau bug ke production gitu ya. Akhirnya mau tidak mau, bagian user profile ini perlu kita perbaiki, perlu di shutdown dulu gitu kan, biar biar nanti tidak mengganggu user, karena ditakutkan misalnya ada data yang kalau kerubah itu bisa bermasalah kemana-mana, isunya seperti itu misalnya. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan maintenance di sana, di arsitektur yang masih monolitik, belum micro front-end, maka kita harus shutdown keseluruhan sistem, kita harus shutdown keseluruhan aplikasi, atau kita rollback ke belakang seluruh aplikasinya gitu ya. Yang mungkin kita nggak tahu apakah di yang kena rollback itu apakah hanya user profile-nya saja atau justru yang lain terdampak juga. Nah, itu masalah. Tapi di arsitektur micro frontend, ketika masalahnya hanya ada di remote 1 gitu ya, hanya di remote 1 ini,
Ya udah kita tinggal matiin aja remote satunya, jebret, mati. Dan keseluruhan sistem tetap menyala, tidak perlu kita shutdown gitu. Atau misalkan yang mati itu dua, remote 1 dan remote 3. Ya udah, kita tinggal matiin aja remote yang bermasalah, lalu tim yang bersangkutan memperbaiki di belakang. Setelah selesai baru di-push lagi dan menyala. Kayak gitu. Jadi ketika ada isu, ada problem, kita bisa memanagenya dengan mudah tanpa harus mengganggu keseluruhan sistem yang sedang menyala gitu. Jadi ya udah kita cukup isolasi satu bagian yang memang bermasalah gitu aja. Itu salah satu benefitnya. Lalu benefit lainnya adalah ini kan teman-teman bisa lihat di sini ada remote 1, 2, 3 dan 4. Nah, masing-masing remote ini bisa jadi di-develop dengan menggunakan framework yang berbeda. Misalnya remote 1 itu Vue.js, remote 2 itu React.js, remote 3 dia Angular, remote 4 Svelte. Dan seterusnya, kalau misalkan ada remote 5, 6, 7, dan seterusnya yang menggunakan framework front-end yang berbeda, itu bisa. Gitu ya. Meskipun ya nanti ya tentu saja butuh konfigurasi tambahan gitu ya. Nah, gimana cara membangunnya? Nanti kita akan bahas di video kedua, ketiga, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke. Tadi kita sudah bahas terkait benefit, lalu bagaimana arsitektur micro front-end-nya. Dan sebetulnya realitanya di real project ya bentuknya nggak akan seperti ini. Host itu ya udah misalkan dia punya navigasi, dia punya sidebar dan lain sebagainya. Lalu remote ini biasanya dia mewakili satu halaman tertentu. Jadi remote 1 user profile ini maksudnya ya halaman user profile, remote 2 ini halaman produk katalog dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Tapi balik lagi tergantung dari kebutuhan dari aplikasinya seperti apa, dan itu bisa disesuaikan. Bisa jadi satu remote ini men-take over satu halaman utuh gitu kan, kayak ini host gitu. Atau bisa jadi ya cukup satu komponen atau satu elemen saja yang di-replace oleh si remote tersebut gitu. Dan ketika remote-nya mati, itu kita bisa pasang semacam placeholder untuk menghandle agar ya secara experience tidak begitu merusak experience dari user gitu ya. Ya memang sebetulnya ketika melihat error seperti ini, experience user akan rusak ya. Cuman tidak akan separah itu gitu, experience yang rusaknya gitu. Jadi untuk tindakan preventif dan lain sebagainya, arsitektur micro frontend ini sangat bagus saya rasa. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk membangun arsitektur micro frontend ini kita akan menggunakan apa? Oke, nah teman-teman bisa kunjungi website Medium. Saya punya artikel di Medium. Medium saya di desdev.medium.com. Silakan kunjungi. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya pernah nulis artikel membahas terkait micro frontend. Silakan dibuka. Kita coba scroll. Oke. Nah, model federation. Jadi nanti ketika kita akan mulai melakukan setup micro frontend, kita akan kenalan dengan yang namanya model federation. Apa itu model federation? Nah, di sini saya sudah tulis bahwa model federation adalah merupakan fitur bawaan dari Webpack 5 yang memungkinkan satu aplikasi bisa memuat modul atau remote dari aplikasi lain saat runtime. Nah, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah fitur bawaan dari Webpack 5. Ya, kalian tidak salah baca, Webpack 5. Kalau misalkan ada yang bertanya, lah bang, kan Webpack itu udah jadul, sekarang udah pada pakai Vite gitu ya. Apakah di Vite bisa? Jawabannya bisa. Tapi, gini, karena model federation itu adalah fitur bawaan dari Webpack 5, ketika kalian pengen menggunakannya di Vite, itu perlu package tambahan. Itu pertama, perlunya ada package tambahan. Yang kedua, konfigurasinya sedikit berbeda. Terus yang ketiga, setidaknya sampai video ini dibuat, model federation yang ada di Webpack 5 itu jauh lebih stabil ketimbang yang ada di Vite gitu ya. Jadi saran saya kalau misalkan memang nyari yang pasti-pasti aja, yang udah pasti stabil, ya ambillah yang di model federation di Webpack 5 gitu. Jangan yang di Vite. Tapi kalau memang udah nyoba bangun yang di Vite, ternyata tidak ada masalah dan cukup-cukup saja untuk kebutuhannya, ya silakan. Gitu. Dan di series micro frontend ini saya akan bahas keduanya, bagaimana cara setup dengan menggunakan model federation
dan bagaimana cara setup dengan menggunakan Vite. Begitupun nanti akan saya bahas juga bagaimana cara setup di Vue.js, setup di React.js, atau mungkin kita akan gabungkan keduanya. Itu bisa. Antara misalkan Vue.js sebagai hostnya dan React.js sebagai remote-nya. Itu bisa. Seperti itu. Jadi untuk video pertama saya rasa cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video kedua.